Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita dari ND edisi Selasa 17 Oktober 2023 dengan berita utama pagi ini. Masyarakat Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND sukses menggelar ritus tahunan gua. Ikatan Fioterapi Indonesia Kabupaten ND lakukan screening gratis pada puluhan lansia di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan ND Tengah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Masyarakat Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND sukses menggelar ritus tahunan Ngua Nduaria. Laporan Lady Badin. Ritus tahunan Ngua Nduaria merupakan sebuah upacara adat masyarakat Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND dalam mensyukuri hasil panen selama 1 tahun dan sekaligus merupakan puncak dari ritual satu musim tanam. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 minggu dan pada puncaknya pada hari Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Bonifasius Kaki Ndopo, Mosalaki Puu Desa Nduaria mengungkapkan bahwa ritus Ngua Nduaria ini merupakan sebuah ungkapan syukur untuk hasil panen seluruh masyarakat Desa Nduaria selama 1 musim tanam dan menjadi sebuah ritus tahunan yang dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober setiap tahunnya. Hari ini kita laksanakan adalah Ngua Puncak. Ngua ada banyak Ngua. Di Nduaria ini ada sekitar Ngua Tadopaki, tanam perdana. Setelah Tadopaki ada Ngua yang namanya Tado Maria, Pareku. Terus itu Ngua Setemoka. Setemoka artinya tolak bala, tolak ham. Setelah Ngua Setemoka, Ngua Ketiuta. Setelah Ngua Ketiuta ada Ngua Tahu itu bulan 6 ketika padi sudah menguning. Sebelum kita mengambil hasil dari kebun untuk petik, kita harus Tahu itu artinya kasih makan dulu leluhur dan dunia lain. Setelah Tahu sudah Ngua Keti, panen perdana apa yang kita tanam tadi. Tentu dalam setahun kalau memang kita buat upacara yang baik, tentu saya sangat yakin kami hasil baik. Masyarakat Puu Nduaria tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam ritus adat Ngua ini ada beberapa prosesi yang dilakukan selama 1 minggu itu. Dimulai dari hari Senin di awal minggu kedua dengan kegiatan menjemur padi. Kemudian pada hari Selasa waktunya padi ditumbuk menjadi beras dan dilanjutkan pada hari Rabu dengan mengumpulkan beras dari seluruh kepala keluarga di desa tersebut yang nantinya akan disatukan. Setelah itu pada hari Kamis dan Jumat para pemuda desa berjumlah 12 orang perwakilan dari setiap rumah adat akan berjalan kaki ke Desa Funga Panda yang berjarak 25 km dari Desa Nduaria untuk mengambil pinang dan dinamakan dengan ritual Potokeu. Pada Sabtu malam dan hari Minggunya dimulailah tradisi Iakeu, di mana malamnya pada hari Sabtu hingga Minggu diadakan Gawisia yang merupakan perwujudan syukur atas hasil panen mereka selama 1 tahun ini. Ketika gong berbunyi, orang sudah tahu bahwa di Nduaria sudah mulai Ngua. Dengan sendirinya masyarakat atau anak-anak Kaiwalu sudah tidak ada lagi kegiatan apapun, dan itu leluhur sudah simpan kita kaju iwa daga, api iwa nu jemur, dan dia sudah bisa ditumbuk. Ya, hari kedua tumbuk dilakukan oleh bapak. Setelah hari yang kedua sudah padi, sudah hari Selasa itu harinya kita menunggu semua rumah adat ini padi sudah bersih, sudah harus jadi beras. Besok hari Rabu tuh sudah naik ke rumah-rumah adat untuk ada sebuah upacara adalah rase Pak. Ya, hari Kamis mulai persiapan untuk adik-adik naik keu. Naik keu itu kami ambil dari Funga Panda, 25 km dari kampung ini. Jalan kaki Ibu dari sini sampai ke atas, pulang pergi. Kegiatan Ngua Nduaria tersebut berlangsung meriah. Nampak beberapa mosalaki serta masyarakat dari desa tetangga yang ada di sekitar Desa Nduaria turut menghadiri kegiatan tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat 2020-2024 yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan,
Ikatan Fisioterapi Indonesia Kabupaten Ende menginisiasi aksi screening nasional fisioterapi bagi para lansia di Kelurahan Kelimutu. Laporan Poranda Garus. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia Kabupaten Ende, Maria Kristiani G. Kelen AMDFT kepada RRI. Dia menjelaskan Kelurahan Kelimutu dipilih untuk dilakukan screening, dilihat dari jumlah dan antusiasme para lansia pada saat melakukan pemeriksaan di Posyandu Lansia. Selain sebagai upaya untuk mendukung program Indonesia Sehat, kegiatan ini dilakukan guna memperlihatkan potensi dan peran penting profesi fisioterapi dalam masyarakat. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan skala nasional. Jadi kegiatan ini bukan hanya dari cabang saja tapi nasional. Ini karena kepedulian Ikatan Fisioterapi Indonesia tentang peningkatan kesehatan lansia. Nah, peningkatan kesehatan lansia ini selama ini hanya bersifat pengobatan dan pemulihan, tetapi untuk pencegahan atau screening awal itu belum dilaksanakan. Sehingga dengan dilaksanakan aksi nasional serentak ini bertujuan agar semua upaya kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan mampu melibatkan fisioterapi juga. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Camat Ende Tengah, Pius Sare SE mengapresiasi kegiatan fisioterapi ini. Menurutnya melalui program ini membantu para lansia di wilayah tersebut mendapatkan edukasi terkait kesehatan sehingga para lansia mampu mendeteksi sejak dini kesehatan mereka serta mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi pada saat mengumpulkan lansia ini, lansia yang ada di Kelimutu ini melalui Posyandu. Jadi kegiatan Posyandu yang selama ini mereka melakukan pemeriksaan. Berdasarkan data pemeriksaan ini, maka kita bisa tahu bahwa lansia yang ada di Kelimutu jumlahnya cukup banyak. Sehingga ada program dari fisioterapi ini yang menjadi sasaran itu salah satunya adalah di Kelurahan Kelimutu ini, khususnya di Posyandu 1 Kelimutu. Aksi screening fisioterapi meliputi pemeriksaan keseimbangan tubuh, mendeteksi aktivitas fungsional tubuh, melatih postur tubuh, otot dan sendi, serta melatih kemampuan kognitif dan resiko stroke maupun jantung. Pencatatan dan pelaporan hasil screening akan menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Pengurus daerah dan pengurus cabang IFI akan menyampaikan hasil screening kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta kepada pengurus pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Angka stunting di Kabupaten Flores Timur terus mengalami penurunan 2,42% atau berkurang 241 balita dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB-P3A Flores Timur, pada Februari 2023, jumlah balita stunting di wilayah itu mencapai 3.425 orang atau sekitar 20,52% dari total jumlah balita. Namun menurut hasil pengukuran pada Agustus 2023, angka ini menurun dengan total jumlah balita stunting sebanyak 3.184 orang atau dengan prevalensi sebesar 18,1%. Artinya, dalam kurang waktu 6 bulan sejak Februari hingga Agustus, jumlah penderita berkurang 241 balita atau 2,42%. Kepala Dinas P2KB-P3A Kabupaten Flores Timur, Anselmus Yohanes Marianto, kepada RRI Senin 16 Oktober 2023 mengungkapkan bahwa total balita yang ditimbang pada Agustus 2023 di Flores Timur sebanyak 17.589 anak. Anselmus juga menjelaskan bahwa daerah dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah di Kecamatan Selor Timur sebanyak 253 anak, sementara wilayah dengan jumlah balita stunting terendah yakni Kecamatan Lewo Lema sebanyak 64 anak. Menurutnya ada penyebab anak mengalami stunting, di antaranya orang tua yang nikah terlalu muda, jarak kelahiran anak yang terlalu dekat, hingga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Anselmus berharap keluarga yang memiliki anak stunting bisa memberikan makanan tambahan, khususnya yang kaya protein. Dengan begitu, pada Februari 2024 nanti, jumlah balita stunting mengalami penurunan.
Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar di bidang pertanian, salah satunya yakni tembakau. Apabila dikembangkan secara serius akan membawa dampak positif bagi petani untuk kesejahteraan petani itu sendiri. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kabupaten Nagekeo memiliki berbagai potensi kekayaan alam yang luar biasa baik pada sektor pertanian dan juga pariwisata serta perkebunan. Berbagai komoditi dihasilkan dari Kabupaten Nagekeo. Terdapat satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan yakni tembakau. Tanaman tembakau sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Nagekeo seperti yang dilakukan oleh kelompok tani tembakau Jelita di Kelurahan Lape, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Kelompok tani ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan tembakau mengembangkan tanaman tembakau di atas lahan seluas 2 hektar. Usaha dan niat para petani pun membuahkan hasil. Saat ini tembakau telah memasuki masa panen. Ketua kelompok Yohanes Pake mengatakan tanaman tembakau menjadi potensi baru bagi petani di Kabupaten Nagekeo. Petani yang sebelumnya hanya menanam padi, memanfaatkan lahan dengan mencoba menanam tembakau. Usaha mereka membawa berkah bagi para anggota kelompok. Penghasilan yang diperoleh mencapai belasan juta rupiah. Harga jual tembakau mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Kami panen lembar yang pertama dari lembar 1 sampai lembar 5. Sekarang kami mulai lagi dari lembar 6 sampai terakhir. Yang masa kemarin itu yang dari 5 lembar itu sudah belasan ton. Tidak tahu kalau keringnya berurusan dengan PT, tapi yang mentahnya kami sudah tahu. Kalau harga jalan, harga di kebun 18 sampai 25.000 per kilo. Yohanes berharap kepada pemerintah agar dapat memanfaatkan peluang baru bagi petani di Kabupaten Nagekeo. Menurutnya apabila dikembangkan dalam skala besar, Nagekeo menjadi salah satu daerah penghasil tembakau. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga Nagekeo. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat mengingatkan kepada pengguna kendaraan, khususnya roda 2, untuk tidak memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan. Selain mengganggu kenyamanan, juga membahayakan pengguna trotoar yang didominasi wisatawan. Laporan Epi Wahab. Melihat maraknya pengguna kendaraan khususnya roda 2 di tepi jalan umum dan juga trotoar Labuan Bajo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Dinas Perhubungan Manggarai Barat, menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Adrianus Gunawan, mengingatkan untuk para pengendara agar memarkirkan kendaraan pada tempatnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga kota Labuan Bajo, dan hal ini juga berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Mengingat trotoar yang dibuat bukan untuk pengendara melainkan pejalan kaki, dan jika hal ini terus dibiarkan maka akan berpotensi merusak trotoar sebagai salah satu fasilitas publik yang ada. Parkir liar ya tentu kita selalu mendorong ya, kita selalu mengingatkan kepada mereka. Tentu yang pertama parkir kendaraan itu harus pada tempatnya. Tanggung jawab kita sebagai warga kota. Harus ada kebanggaan kita rasa memiliki kota ini. Kalau kita tidak memelihara menjaga kota ini, siapa lagi? Yang kedua dan yang terutama itu dari aspek keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Karena parkir di trotoar itu tempat orang jalan. Nah, kalau kendaraan juga diparkir di situ, itu risikonya dua. Yang pertama, merusak fasilitas itu sendiri, dan yang kedua, menghalangi hak dari pejalan kaki. Apalagi di antara pejalan kaki itu juga kita harus sadari ada juga pejalan kaki yang disabilitas. Adrianus juga menambahkan, selain dari himbauan pemerintah, tentu harus ada juga kesadaran dari masyarakat untuk saling mengingatkan karena kemampuan pemerintah yang terbatas. Pemerintah, kami harapkan kesadaran dari kita semua, dari masyarakat secara keseluruhan, supaya tidak boleh memarkir kendaraannya sembarangan, khususnya di atas trotoar, dan patuhi seluruh ketentuan berlalu lintas. Ini semua dilakukan untuk keamanan dan keselamatan kita sendiri. Selain dari himbauan dari pemerintah, tentu yang kedua harus ada juga kesadaran dari masyarakat untuk saling mengingatkan.
untuk saling mengingatkan kepada orang yang melanggar. Karena begini, kemampuan dan kehadiran pemerintah itu terbatas. Pemkab Mabar sendiri akan segera menerapkan regulasi terkait retribusi parkir kendaraan baik pada tempat khusus yang sudah disiapkan Pemda Mabar dan juga retribusi parkir di tepi jalan umum yang direncanakan akan mulai diterapkan pada 2024 mendatang. Dan apabila regulasi ini diterapkan, tentu akan bisa mengantisipasi pula pengendara yang masih suka memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan di Kota Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PLT Gubernur NTT mengeluarkan peraturan gubernur tentang keringanan pajak kendaraan bermotor PKB maupun biaya balik nama kendaraan bermotor yang berplat luar. Laporan Rovinus Bula. Menyambut ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, pemerintah Provinsi NTT melalui PLT Gubernur telah menerapkan kebijakan teks amnesti mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2023 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor, PKB maupun biaya balik nama kendaraan bermotor yang berplat luar. Hal ini disampaikan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Ende, Abdul Ghani Rashid Tokan kepada RRI di ruang kerjanya di Ende. Abdul Ghani Rashid Tokan mengatakan pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena banyak insentif yang diberikan dalam pergub tersebut. Segeralah memanfaatkan waktu 2 bulan lebih karena ada teks amnesti yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini peraturan gubernur nomor 56 tahun 2023. Pergub ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat ini kepada ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena dengan membayar pajak, Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara semua, kalau dengan membayar pajak, secara tidak langsung ikut membangun kita pun daerah. Ghani Tokan mengatakan keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor resmi berlaku sejak 10 Oktober 2023. Dengan adanya pergub menurut Ghani Tokan memiliki dampak positif bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Kemudian langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban atas pajak kendaraan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi dalam pembangunan. RRI Endervinus Hula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita dari ND edisi Selasa 17 Oktober 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.